Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farus Saputra dengan NPM 2017051087, Prodi Ilmu Komputer A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ADT, linked list, stack, dan queue. Yang pertama, ADT atau Abstract Data Type adalah tipe atau kelas untuk objek yang perilakunya ditentukan oleh satu set nilai dan satu set operasi. Definisi ADT hanya menyebutkan operasi apa yang akan dilakukan, tetapi tidak bagaimana operasi ini akan dilaksanakan. Itu tidak menentukan bagaimana data akan diatur dalam memori dan algoritma apa yang akan digunakan untuk mengimplementasikan operasi. Disebut abstrak karena memberikan tampilan implementasi yang independen. Proses memberikan hanya hal-hal penting dan menyembunyikan detailnya dikenal sebagai abstrak. Lalu berikutnya ada linked list. Linked list adalah salah satu bentuk struktur data, berisi kumpulan data atau node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung menyambung, dinamis, dan terbatas. Linked list disebut juga senarai berantai. Struktur linked list adalah sejumlah node yang menyampaikan data dan menghubungkan ke node yang lain. Node atau simpul dapat dialokasikan ke beberapa tempat atau lokasi di memori dan melewatkan dari node struktur linked list yang satu ke node yang lain dengan menyimpan referensi ke node yang lainnya dalam struktur linked list. Lalu di sini ada operasi-operasi dalam linked list. Yang pertama ada fungsi get, berfungsi untuk mengembalikan elemen dari daftar pada posisi tertentu. Lalu berikutnya ada insert, berfungsi untuk memasukkan elemen di posisi manapun dari daftar. Lalu ada fungsi remove, menghapus kemunculan pertama elemen apapun dari daftar yang tidak kosong. Lalu ada fungsi remove add, untuk menghapus elemen di lokasi yang ditentukan dari daftar yang tidak kosong. Lalu berikutnya ada fungsi replace, berfungsi untuk mengganti elemen pada posisi apapun dengan elemen lain. Lalu ada fungsi isEmpty untuk menentukan apakah linked list tersebut kosong atau tidak, dan fungsi isFull untuk menentukan apakah linked list tersebut penuh atau tidak. Selanjutnya ada stack. Stack adalah kumpulan suatu elemen di mana hanya elemen yang baru dimasukkan yang dapat diakses atau dilihat. Stack merupakan perintah pengumpulan data secara linear yang menyusun data seperti tumpukan dan bersifat last in, first out, yang berarti data yang terakhir masuk adalah data yang pertama keluar. Lalu di sini ada contoh implementasi stack dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalnya seseorang sedang mencuci piring. Piring yang dicuci pertama pasti akan diletakkan di bawah dan akan terus berlanjut sampai tumpukan piring yang terakhir dicuci. Lalu piring tersebut akan ditaruh di rak piring dan yang diambil adalah piring yang paling atas, yaitu piring yang terakhir dicuci tadi. Lalu contoh yang kedua, ada setumpuk koran di mana koran yang paling terakhir ditambahkan dan ditaruh di atas adalah koran yang dapat dilihat. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan stack. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihan dari stack adalah yaitu penambahan dan penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat. Selama memori masih tersedia, penambahan data dapat terus dilakukan sehingga tidak perlu khawatir terjadinya stack overflow. Sedangkan kekurangannya adalah jika stack diimplementasikan dengan linked list akan memerlukan memori yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan array. Hal itu karena yang disimpan ke dalam setiap sel stack bukan hanya value tapi juga pointer ke sel berikutnya. Lalu di sini ada operasi stack. Yang pertama ada fungsi push, yaitu berfungsi untuk memasukkan atau menginput data. Lalu ada fungsi pop untuk mengeluarkan data. Lalu ada fungsi isFull
berfungsi untuk mengetahui jika tumpukan sudah penuh, dan isEmpty berfungsi untuk mengetahui tumpukan yang kosong. Lalu berikutnya ada fungsi clear untuk menghapus seluruh data atau membersihkan data. Lalu ada fungsi make stack size, yaitu untuk mengetahui maksimal ukuran dari stack. Lalu yang terakhir ada QA. QA adalah salah satu contoh penerapan aplikasi dari pembuatan double linked list yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. QA ialah struktur data yang mempunyai sifat first in, first out. Yang artinya, data yang pertama kali masuk merupakan data yang akan keluar paling awal. Lalu di sini ada contoh implementasi QA dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada antrian loket pembelian sebuah tiket pesawat dan kereta api. Lalu di sini ada fungsi operasi QA. Yang pertama ada enqueue untuk memasukkan data ke dalam antrian. Lalu fungsi dequeue berfungsi untuk mengeluarkan data ke dalam antrian. Fungsi isFull untuk memeriksa apakah antrian penuh, dan isEmpty untuk memeriksa apakah antrian kosong. Lalu yang terakhir ada fungsi clear untuk menghapus seluruh antrian. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi maupun penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.